Shalom Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu boleh menolong dan mengantarkan kami untuk mendengarkan dan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati dengan sapaan firman Tuhan dari Amos pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Amos pasal 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akir mulai tumbuh, yaitu rumput akir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengasihi umat-Nya. Allah mengasihi umat-Nya. Pada umumnya, ketika sebuah hukuman dilaksanakan ataupun dilakukan, sebagai orang-orang yang merasakan hukuman atau orang-orang yang melihat hukuman itu terjadi, maka kebanyakan orang mengatakan bahwa hukuman itu adalah menunjukkan kebencian dari orang-orang tertentu. Hukuman itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang yang terkena hukuman. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan kita, contoh kecil, kita berangkat dari tempat atau rumah kita dibesarkan. Apakah ketika kita salah, kita sebagai anak, orang tua tidak menghukum kita? Kalaulah orang tua menghukum kita, apakah orang tua itu benci? Apakah orang tua itu jahat dan tidak senang kehadiran kita di rumah itu? Bukan. Hukuman yang diberikan orang tua kepada anak adalah bentuk cinta kasihnya agar anak itu bertumbuh dengan karakter yang baik, kepribadian yang baik,
tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang ketika bertumbuh dewasa baru menyadari kalau apa yang pernah diterimanya hukuman dari orang tuanya itu adalah membentuk dirinya untuk lebih hebat, menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik, pribadi yang kuat dan tangguh, pribadi yang berani menanggung segala akibat dari apa yang dia kerjakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini. Ketika Tuhan pakai Amos menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan hukuman kepada umat Tuhan pada saat itu. Amos adalah orang yang sederhana, yang hidupnya sebagai petani pohon ara dan sebagai gembala ternak. Tapi dia dipakai oleh Tuhan dengan keberaniannya menyampaikan peringatan atau hukuman yang harus diterima oleh umat yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kalau kita baca ayat pertama sampai ayat ke-6 tadi, ada dua penglihatan. Penglihatan pertama belalang, penglihatan kedua api. Di dalam penglihatan pertama bagaimana Tuhan marah dan mau menghukum umat Tuhan dengan menghadirkan belalang. Tentu kalau belalang itu datang dan memakan habis segala jenis tumbuhan, maka umat Tuhan yang dikatakan Amos tadi, Yakub tidak akan bisa bertahan. Penglihatan kedua, api. Kalau api tadi memakan, melenyapkan habis segala tanaman di ladang, tentu umat Tuhan tidak dapat bisa bertahan hidup dan semua mereka akan lenyap. Di dalam kedua penglihatan ini, Amos tampil berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonannya kepada Tuhan agar hukuman yang dirancangkan itu tidak terjadi atau tidak diterima oleh umat Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat Allah yang penuh kasih itu mengampuni dan memberikan kesempatan kepada umat Tuhan. Tetapi pada penglihatan ketiga, yaitu tali sifat, Allah sendiri akan bertindak adil dan benar sesuai dengan kejahatan perilaku yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Sehingga hukuman itu harus diterima, harus dirasakan oleh umat Tuhan yang telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Amos tidak lagi memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Allah bertindak memberikan hukuman, memberikan akibat dari kejahatan dosa yang dilakukan umat, ini membuat kita merenungkan hidup kita. Terkadang Tuhan sudah mengingatkan satu kali, dua kali segala perbuatan kejahatan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui istri, anak, orang tua, bahkan orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi terkadang kita tidak mau mengindahkan peringatan itu dan tetap mengeraskan hati kita dan berjalan pada keinginan dunia kita semata. Dan pada akhirnya apa? Ketika Tuhan melihat kita tidak mengalami perubahan, maka Tuhan
memutuskan untuk menghukum kita. Tetapi pada dasarnya hukuman yang diberikan Allah kepada umat dan tentunya kepada kita itu akan mendidik, mengajar kita kepada hal yang baik. Cinta kasih Tuhanlah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Hukuman itu membuat kita merenungkan bahwa sesungguhnya kejahatan perilaku kita itu sudah di luar batas. Sama seperti ketika guru atau dosen mengingatkan murid atau mahasiswanya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan pertama, kedua tidak diindahkan, maka hukuman akan dilaksanakan. Peringatan itu adalah bentuk kasih. Ada orang yang tidak suka diingatkan. Kita harus bersyukur ketika ada orang yang berani mengingatkan kita. Kalau kita benci kepada orang yang memberikan peringatan kepada kita, kita adalah orang yang tidak mau berkembang dan maju. Dan yang berikutnya, kalaupun kita menjadi pribadi yang memberikan peringatan, berikanlah peringatan itu dengan hikmat dari Tuhan. Peringatan itu dibarengi dengan doa kita agar orang yang kita ingatkan mengalami perubahan. Bukan sebaliknya kita mengingatkan di depan orang banyak dengan tujuan mempermalukan orang yang kita ingatkan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kita akan menjatuhkan mentalnya. Dan sulit orang tersebut mengalami perubahan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalaupun kita pernah merasakan hukuman, kalaupun pernah kita merasa pernah diingatkan, kalaupun pernah Tuhan pakai kita untuk mengingatkan orang lain, tetapi mengingatkan dengan hikmat dan kasih Tuhan, kita bersyukur. Karena itu adalah bentuk kalau Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita senang, kita suka kepada orang-orang yang terus menginginkan kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang mau dibenahi. Pribadi yang mau dituntun berjalan kepada sebuah kebenaran. Yalah, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Kalau Tuhan mengasihi kita, banyak cara Tuhan mengasihi kita. Dengan peringatan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan hukuman yang kita terima juga adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu mengantarkan kami, menolong kami untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.